Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini sebelum kita memulai kelas kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa sumber segala cinta, terima kasih Tuhan atas anugerah dan kebaikan-Mu. Hari ini Tuhan, Engkau memberikan pagi yang cerah bagi kami. Ya Bapa yang di surga, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu itu tetap tinggal di hati kami. Biarlah firman-Mu dapat kami jalankan Tuhan, dan dapat menjadi buah, dan orang-orang dapat menikmati buah itu sehingga Nama-Mu terpuji, Nama-Mu termulia Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami akan mulai kelas kami dengan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, bacaan kita hari ini kita ambil di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Nah, di sini judul berikutnya adalah Yesus berjalan di atas air. Oke, Ibu akan membacakannya untuk kalian. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepadanya, mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu teriaklah karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahunya dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau adalah anak Allah." Nah, apa sih yang kita bisa lihat atau apa sih yang kita bisa simpulkan di ayat ini? Yang pertama, Yesus tahu persis persoalan kita. Ketika murid-murid diombang-ambingkan gelombang dan angin sakal, sementara Yesus berdoa di atas bukit. Ini berarti bahwa walaupun Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, Yesus tahu persis keadaan mereka, tahu persoalan mereka dan ketakutan mereka. Yesus adalah penolong, pasti mengetahui semua pergumulan dan masalah kita. Ia mengetahui semua itu melebihi diri kita sendiri. Jadi, masalah dan kesulitan mengganggu pekerjaan kita atau sekolah kita, janganlah kita mundur, tetapi kita harus tetap maju di tengah semua rintangan yang kita hadapi. Tuhan lebih mengerti cara untuk menolong kita. Percayalah kepada Tuhan, biarlah hidup kita dituntun oleh Tuhan, karena kita tahu ketika kita punya rintangan, punya masalah, tangan Tuhan pasti tetap menolong kita. Nah, yang kedua, Yesus adalah penolong yang menolong tepat pada waktunya. Nah, ketika murid-murid Yesus hampir tenggelam, tentunya mereka berjuang mati-matian agar perahu mereka tidak karam, sampai Yesus datang menolong. Inilah yang
menarik bahwa Yesus datang tepat pada waktunya. Yesus menghampiri mereka ketika angin sakal dan gelombang menyerbu mereka. Yesus berjalan di atas air, tetapi murid-murid Yesus takut dan mengira bahwa itu adalah hantu. Tetapi di dalam ayat 27 tadi berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ketakutan murid-murid Yesus dilenyapkan dan meredalah angin sakal itu. Ketepatan Yesus menolong kita sangat penting. Ketika Yesus terlalu cepat menolong, maka bisa saja kita merasakan itu adalah seolah-olah karena kuat dan gagah kita, dan memandang bahwa tanpa Tuhan kita juga pasti bisa menjalaninya. Sedangkan jika Yesus terlalu lambat menolong kita, kita bisa membahayakan diri sendiri. Nah, inilah sebabnya Yesus menolong tepat pada waktunya. Nah, dan yang ketiga, Yesus adalah penolong di atas persoalan kita. Yesus datang dengan berjalan di atas air adalah tindakan, bukan berarti tindakan tanpa tujuan. Ada makna simbolis yang Yesus ingin tunjukkan kepada murid-muridnya. Yang menjadi persoalan bagi murid-muridnya itu pada saat itu adalah gelombang dan angin sakal. Dengan berjalan di atas air, Yesus ingin berkata bahwa ancaman dan ketakutan akan tunduk di bawah kaki Yesus. Dengan datang dan memandang Yesus bukan adalah hal yang baik untuk kita lakukan. Percayalah kepada Tuhan, janganlah bimbang karena Tuhan Yesus selalu menolong dan mengulurkan tangannya ketika kita berseru minta tolong kepadanya. Jangan takut atas persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin engkau sedang mengalami masalah yang berat. Mungkin ketika engkau mengalami masalah tidak ada jalan keluar. Mungkin ketika engkau mengalami masalah engkau berkata, "Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Aku tidak tahu apa-apa lagi, Tuhan." Marilah kita berserah kepada Tuhan, sehingga Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Dan di atas persoalan kita itu, Tuhanlah menjadi kekuatan dalam hidup kita. Nah, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan kita hari ini kita dapat renungkan sepanjang hari bahwa Tuhan Yesus tak pernah terlambat menolong kita. Bahwa Tuhan Yesus persoalan yang kita hadapi tunduk di kaki Yesus. Maka dari itu biarlah kita datang kepadanya, berseru kepadanya. Kata Yesus di sini juga berkata, "Datanglah kepadaku." Maka angin sakal yang menimpa murid-murid Yesus reda pada saat itu. Nah, demikianlah kita menjadi tunduk kepada Kristus supaya kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang dimenangkan oleh Kristus. Oke, sekianlah firman Tuhan kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa sumber segala cinta, terima kasih Tuhan. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini dapat kami pahami Tuhan. Engkau berkata, "Tuhan, datanglah kepadaku." Biarlah kiranya Engkau tenang, karena aku adalah Tuhan yang selalu menolong pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini Tuhan. Aku bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidupku sepanjang hari ini. Tuhan, biarlah hari-hari ke depannya Tuhan selalu menuntun hidupku Tuhan. Biarlah buah yang aku keluarkan Tuhan, perkataan yang aku keluarkan menjadi berkat bagi orang-orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye.